Sebelumnya, kita telah melakukan percobaan tentang gaya gesek pada bidang datar atau gaya gesek yang bekerja pada suatu benda yang diberi beban. Nah, di video kali ini kita akan melakukan percobaan tentang gaya gesek atau gesekan yang terjadi saat benda berada di atas bidang miring. Lalu, kita ulas terlebih dahulu gesekan yang terjadi pada bidang datar. Nah, saat benda dalam kondisi diam, maka gaya berat atau W dan gaya normal atau N yang muncul. Artinya, gaya berat hanya memiliki komponen pada sumbu vertikal saja, sementara pada sumbu horizontal, komponen gaya berat sama dengan 0. Komponen gaya berat pada arah vertikal atau pada arah sumbu Y dilakukan dengan gaya normal yang berlawanan sehingga sigma gaya atau sigma F sama dengan 0. Berbeda halnya pada benda di atas bidang miring. Karena benda posisinya di atas bidang miring terhadap bidang datar, maka gaya berat sekarang memiliki dua komponen pada arah horizontal dan vertikal. Jika sudut kemiringan adalah alfa, maka komponen gaya berat pada sumbu Y adalah W atau gaya berat dikali cos alfa. Nah, dia ini tegak lurus ke bawah pada bidang miring, dan gaya ini dilawan oleh gaya normal yang mengarah ke atas. Jadi, gaya normal pun besarnya sama dengan komponen W pada sumbu Y dikali cos alfa. Saat benda dalam posisi miring, komponen gaya pada sumbu X adalah W sin alfa. Perhatikan gambar W sin alfa. Komponen gaya pada sumbu X inilah yang menyebabkan benda meluncur ke bawah. Jika kita perhatikan di sini, pada sumbu X, gaya yang mengarah ke kiri inilah yang menyebabkan benda meluncur ke bawah karena ada yang menyebabkan benda ini bergerak. Lalu, besarnya gaya pada sumbu X atau W sin alfa yang mampu membuat benda bergerak ke bawah itu tergantung tiga hal berikut. Yang pertama itu berat bendanya. Yang kedua, sudut kemiringan. Yang ketiga, gaya gesek yang bekerja antara benda dengan permukaan bidang miring, atau lebih dikenal dengan koefisien gaya geseknya. Kita dapat menyimpulkan bahwa tentu saja semakin besar benda dan semakin besar sudut kemiringan, maka semakin cepat benda tersebut meluncur. Sementara itu, semakin kecil koefisien geseknya, maka semakin cepat pula benda meluncur. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan bagaimana gaya gesek pada bidang miring dengan sumber media pembelajaran dari YouTube. Yang pertama yang kita lakukan adalah kemiringan bidang 0 derajat, masanya 60, koefisien gaya gesek statisnya 0,5, koefisien gesek statisnya 0,5, koefisien gesek kinetisnya 0,25, berat bendanya yaitu 60 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat, yaitu gravitasinya sama dengan 588 Newton. Gaya normalnya adalah W dikali cos alfa, di mana sudutnya adalah 0 derajat, jadi W dikali cos 0 sama dengan 588 dikali 1 sama dengan 588 Newton. Selanjutnya, gaya gesek statis maksimal yaitu nu S dikali gaya normal. Nu S-nya adalah 0,5 atau nu S adalah koefisien gaya gesek statis dikali dengan gaya normal yaitu 588 Newton, didapatkan 294 Newton. Kemiringan permukaannya yaitu 0 derajat. Gaya dorongnya adalah W dikali sin alfa sama dengan 588 sin 0 sama dengan 0. Jadi gaya dorongnya adalah 0 Newton dan gaya gesek statisnya 0 Newton. Sedangkan resultan gayanya didapatkan 0 Newton. Jadi kita atur kemiringan bidangnya menjadi 10 derajat. Didapatkan perubahan nilai pada
Gaya normal yaitu adalah 579,06 Newton, dikarenakan cos-nya adalah cos 10 derajat yaitu 0,98 didapatkan 579,06 Newton. Sedangkan gaya gesek statis maksimalnya yaitu 289,53 Newton dengan kemiringan permukaannya 10 derajat dan gaya dorongnya yaitu W dikali sin 10 sama dengan 588 Newton dikali 0,17 sama dengan 102,10 Newton dan gaya gesek statisnya adalah 102,10 Newton. Dikarenakan gaya dorong lebih besar, gaya dorong lebih kecil dari gaya gesek statis maksimal, dikarenakan membuat benda menjadi diam dan benda masih mempertahankan gayanya yaitu diam. Dikarenakan gaya dorong lebih kecil dibandingkan dengan gaya gesek statis maksimal dan didapatkan resultan gayanya yaitu 0,00 Newton atau 0 Newton dengan kemiringan bidang 10 derajat dan benda dalam keadaan diam. Baiklah, di sini saya Irmayana Manalu akan menjelaskan untuk contoh kedua pada gaya gesek pada bidang miring. Di contoh kedua ini, kita akan merubah massa benda menjadi 75 kg. Dan untuk koefisien gaya gesek statisnya, kita rubah menjadi 0,4. Untuk koefisien gesek kinetisnya tetap menjadi 0,25. Selanjutnya, dari berat benda, kita bisa menghitung untuk berat benda atau gaya benda, yaitu 75 kg dikali dengan gaya gravitasi 9,8 meter per second kuadrat menjadi 735 Newton. Dan untuk gaya normal, karena masih menyesuaikan kemiringan saat ini masih datar, untuk gaya normalnya masih 735 Newton. Dan untuk gaya gesek statis maksimumnya, μs 0,4 dikali dengan gaya normal 735 Newton menjadi 294 Newton. Dan untuk gaya dorong masih 0 Newton dan gaya gesek statisnya juga 0 Newton. Selanjutnya, kita akan merubah kemiringan bidang. Pertama-tama kita akan merubah kemiringan bidang menjadi 10 derajat. Nah, di sini kita bisa melihat kalau untuk gaya gesek statis maksimumnya berubah dan gaya normalnya juga berubah, gaya dorongnya juga berubah. Jadi pertama-tama kita lihat untuk gaya normal, karena alfanya kita rubah menjadi 10 derajat, jadi gaya normalnya menjadi 735 Newton dikali cos 10 itu 0,98, jadi 723,83 Newton. Dan untuk gaya gesek statis maksimumnya ini 259,53 Newton. Dan untuk gaya dorong sendiri di sini masih lebih kecil ketimbang gaya gesek statis maksimum, yaitu 127,63 Newton. Karena gaya dorong yang masih lebih kecil ketimbang gaya gesek statis maksimum, hal ini menyebabkan benda masih diam dan tidak bergerak. Sehingga kita mempunyai gaya gesek statis yaitu 127,63 Newton. Dan untuk resultan gayanya masih 0 Newton. Selanjutnya, kita akan merubah kemiringan bidang menjadi
20 derajat untuk melihat apakah benda tersebut akan ternyata gaya dorongnya masih lebih kecil ketimbang gaya gesek statis maksimum. Dan ini menyebabkan benda masih tidak bergerak ke bawah dan masih memiliki gaya gesek statis yang sama sebesar gaya dorong yaitu 251,38 Newton dan resultan gayanya masih 0 Newton. Kita akan menggeser lagi kemiringan bidang sampai kita mengetahui di sudut berapa benda tersebut akan bergerak. Di sini diketahui untuk kemiringan bidang 23 derajat, ternyata benda tersebut mengalami pergerakan ke arah bawah searah dengan gaya dorong. Dan bisa dilihat di sini bahwa gaya dorongnya lebih besar ketimbang gaya gesek statis maksimum, yaitu gaya dorongnya 287,18 Newton, dan untuk gaya gesek statis maksimumnya ini 270,62 Newton. Akibat gaya dorongnya lebih besar, maka benda tersebut bergerak ke arah bawah dan memiliki gaya gesek kinetis sebesar 169,94 Newton. Dan akibat itu, resultan gaya pada benda tidak lagi 0 dan hasilnya adalah 118,04 Newton. Maka dari ini diketahui bahwa benda bergerak dan mengalami percepatan sesuai dengan hukum Newton 2. Sekian penjelasan saya untuk contoh kedua pada gaya gesek yang terjadi pada bidang miring. Maka pertama kita coba gambarkan dulu, kita coba rumuskan dulu sigma gaya-gayanya ya. Yaitu di sini kita mulai dari hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F ya sama dengan M kali A ya. Karena kita ingin meninjau gaya gesek statis ya. Karena kita ingin meninjau gaya gesek statis, maka gaya gesek statis itu gaya gesek yang bekerja dengan tinjauan bahwa benda itu diam. Nah, jadi gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda dengan meninjau benda dalam keadaan diam. Sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda ketika tinjauan benda yang sudah bergerak. Tinjauan benda yang sudah bergerak ya. Nah, karena kita ingin meninjau kita ingin mencari persamaan koefisien gesek statis, maka tinjauan bendanya diam ya. Jadi karena kita ingin meninjau gaya gesek statisnya ya, maka tinjauan bendanya diam ya. Nah, sehingga kalau tinjauan bendanya diam, maka sigma F sama dengan 0 ya. Nah, seperti itu. Karena bendanya diam, karena kita meninjau gaya gesek statis. Nah, jadi kalau kita ingin meninjau gaya gesek kinetisnya, berarti bendanya bergerak ya, seperti itu. Nah, maka di sini ya kita tuliskan sigma gaya-gayanya. Nah, di sini yang menarik benda adalah gaya berat bendanya itu sendiri kan. Jadi yang menarik benda adalah gaya berat bendanya yang komponen pada arah X ya, yaitu mg sin theta. Sehingga kita tuliskan di sini mg sinus theta ya, kemudian dikurangi oleh atau ditahan oleh gaya gesek statis ya, sama dengan 0 seperti itu. Nah, maka di sini kita lanjutkan mg sinus theta kurang ya gaya gesek statis kita tahu dirumuskan ya, Fs sama dengan koefisien gesek statis kali gaya normal kan ya. Maka di sini koefisien gesek statis kali gaya normal sama dengan 0 ya. Ini persamaan yang kita sudah dapatkan. Nah, kemudian ini tadi kita meninjau komponen para atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu X ya. Sumbu X ya. Sumbu X dalam artian yang arah seperti ini ya, arah yang begini.
seperti itu. Nah, kemudian untuk sumbu Y-nya di sini, untuk sumbu Y, ya di sini juga sigma F sama dengan 0 ya. Nah, karena benda tidak bergerak terhadap sumbu Y atau bendanya diam ya, seperti itu. Nah, maka ini sumbu Y yang dimaksud adalah sumbu Y yang di sini ya, arah ini, yang tegak lurus bidang, seperti itu, yang tegak lurus bidang. Sedangkan sumbu X tadi adalah yang sesuai dengan permukaan bidang, seperti itu ya. Sedangkan sumbu Y adalah yang tegak lurus bidang. Nah, maka sigma F sama dengan 0, kita lihat bahwa gaya pada sumbu Y atau yang tegak lurus bidang itu adalah Y komponen gaya yang arah Y ini, yakni mg cos theta dan gaya normalnya ya. Nah, sehingga karena dia saling berlawanan, maka kita tuliskan dia saling mengurangkan ya, yaitu mg cos theta ya kurang gaya normal ya, n sama dengan 0. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa n sama dengan ya, n sama dengan mg cos theta ya. Ini adalah persamaan gaya normalnya ya. Kemudian persamaan ini kita substitusikan ke persamaan yang kita sudah dapatkan ini ya, sehingga menjadi ini mg sinus theta kurang mu s kali ya gaya normal ya. Gaya normalnya kita masukkan mg cos theta ini ya, yakni mg cos theta sama dengan 0 ya. Nah, maka ini mg sinus theta ya, ini kalau kita pindah ruas ya, maka menjadi positif ya, yaitu mu s mg cos theta. Nah, seperti itu. Nah, sini kita lihat mg nya bisa saling menghilangkan ya, saling membagi, maka yang tersisa adalah mu s ya. Ini saya bisa tuliskan mu s sama dengan sin theta per dengan cos theta ya. Nah, seperti itu. Atau mu s, nah sin theta per cos theta itu sama dengan tan theta ya. Nah, ini adalah persamaan koefisien gesek statis pada benda yang berada di bidang miring.